teman-teman, selamat datang di studio baru saya. Ini adalah vlog studio tour, studio saya yang baru. Jadi studio ini saya rancang supaya saya bisa punya banyak spot. Spot itu banyak sudut yang bisa saya gunakan untuk ngevlog supaya kalian juga nggak bosan nontonnya. Nah di sini ini masih di meja syuting vlog. Review masih di meja ini. Tetap di meja ini. Cuman saya bisa pindah kamera ini dari samping, bisa juga saya pindah ke depan saya gini. Gitu. Atau saya pindah ke sebelah kiri. Jadi supaya sudutnya banyak. Nah, ini untuk review barang, unbox segala macam saya bisa lakukan di sini. Di sisi belakang sana, itu juga saya desain untuk spot yang baru lagi. Jadi saya punya banyak area spot di sini. Coba ya, saya ajak kalian keliling. Studio kecil, ini kecil sih nggak besar. Jadi saya bisa dari sini, bisa juga saya begini. Banyak spotnya. Tapi ini masih satu spot, tapi banyak sudut yang bisa saya gunakan. Nah, spot yang kedua itu di sini. Nah, di spot ini saya bisa menerangkan kepada kalian, mendemokan barang, mendemokan apapun kepada kalian dengan pencahayaan yang tetap terang. Kalau kalian pengen tahu pencahayaan atau lighting apa yang saya gunakan, saya pakai lighting dari SB Lighting. Full keliling untuk di studio ini. Dan saya kasih tambahan juga satu lighting di ujung sana untuk nerangin wajah saya. Kalau nggak pakai itu, wajah saya gelap soalnya. Jadi tetap saya pakai bantuan lighting tambahan. Nah, ini spot yang kedua. Ini spot yang ketiga. Saya bisa nerangin sesuatu, pindah tempat di ruangan yang sama supaya kalian nggak bosan juga gitu. Kemudian yang terakhir, spot yang terakhir itu, ini spot yang terakhirnya masih kosong. Ini memang nggak bisa saya isi apa-apa karena ini pintu. Pintu ini kalau kebuka, blek ke sini. Kok saya kasih lukisan kejepit nanti. Jadi kalau kalian lihat dari sini ke arah dalam studio saya seperti ini. Sudah simple aja. Backgroundnya ya ini untuk background untuk di ruangan ini. Background juga background dekorasi ya untuk di ruangan yang ini. Dan tentunya saya harus mempertimbangkan gimana kalau malam hari, pagi hari, supaya suasananya tetap. Ini bukan siang, bukan pagi. Ini sore teman-teman. Bentar lagi udah mau maghrib, di luar udah mulai gelap. Cuman kalau ini saya taruh di jendela tadi, kamera ini dia menyesuaikan, menerangkan dirinya. Dengan demikian saya harap saya bisa lebih produktif lagi setiap saat. Mau pagi, siang, sore, malam, tengah malam, dengan suasana pencahayaan yang tetap nggak berubah. Terima kasih SB Lighting yang udah mensuplai lampu studio ini. Gila, lampu terang banget, bagus ya. Oh iya, kalian mulai poster-poster yang saya pasang. Ya. Ini background drone itu lukisan. Tuh istri saya yang lukis. Ini jobi saya taruh sini, kedus-kedusnya. Ini pesawat aeromodeling. Ini buku-buku, jadi kalau kalian nanya Mas Arya belajarnya dari mana, ya itu baca aja tuh semua. Ini background drone. Kemudian ini yang dari kumparan kemarin yang saya diwawancara. Kemudian ini jadwal schedule untuk review. Ini sertifikat Microsoft. Ini pesan sosial dari United States Department of Agriculture. Jadi jangan menerbangkan drone pada saat ada kebakaran karena tim SAR nggak bisa terbang kalau ada drone-nya. Kita ikut-ikutan terbang, ikut-ikutan ngerekam bencana alam, SAR nggak bisa terbang. Gitu teman-teman. Jadi akhirnya studio saya udah siap. Jangan lupa ya ikutin terus video saya karena saya harus melakukan giveaway tas. Banyak banget. Tas yang di vlog lalu udah pernah saya unbox itu, tapi belum saya review. Jadi tasnya mau saya review dulu. Kemudian ini juga ada dari Bardi, harus saya review. Ini adalah home alarm system, satu kit. Jadi nanti akan saya pasang juga di rumah saya ini. Ini juga harus saya review, belum sempat. Itu lampu studio dari Colbor besar, belum saya review. Ini tas-tas yang akan saya giveaway kan nanti. Ingat ya,
Jangan ketinggalan, jangan sampai nggak ikut giveaway. Jadi kalian jangan lupa kalau sudah punya kesempatan bikin studio sendiri untuk vlog kah, untuk foto atau apapun ya, jangan lupa sisakan yang namanya tembok kosong, background kosong. Untuk apa? Untuk foto. Ini saya sebenarnya sengaja saya kosongkan begini supaya saya bisa foto di sini. Dan backgroundnya bisa saya ganti. Saya misalnya foto gini ya, cepret gitu. Ini bisa saya crop, saya ganti merah, biru, hijau. Kan sekarang kebutuhan pas foto masih berjalan, masih ada kebutuhan pas foto. Juga ternyata AC itu penting. Saya selama ini kan kalau ngevlog nggak pakai AC ataupun AC tapi jauh, nggak di ruangan khusus kayak gini, jadi sering keringetan, geras segala macam, jadi muka berminyak dan lemes. Usahakan ada AC. Untuk kursi saya sediakan 2. Ini kursi untuk ngedit supaya nyaman duduknya, ini kursi untuk syuting supaya bisa bergerak kemana-mana. Terus dengan lampu yang sebanyak ini, sebesar ini, seluas ini, apakah nggak boros listriknya mas loh? Nggak, karena ini saya pakai hanya untuk syuting, lampu-lampu ini. Tapi begitu saya sudah nggak syuting, saya ganti. Pakai lampu itu, lampu sorot biasa, LED sorot. Kalau ini kan LED strip ya, LED strip. Itu trafonya. Semua dari SB Lighting. Saya tulis alamatnya ya. Kenapa saya percaya lampunya dari SB Lighting untuk syuting? Karena CRI-nya tinggi. CRI-nya berapa ya? CRI itu loh, CRI-nya itu loh. Biarpun LED strip, tapi dia punya CRI yang sangat tinggi sehingga merahnya tetap merah, birunya tetap biru. Ini birunya tetap biru. Putih ini putih, nggak putih banget ini. Ya benar begini warnanya memang. Itu keuntungan dari CRI yang tinggi. CRI 91 apa berapa saya lupa. Gitu teman-teman. Juga teman-teman harus siapkan ya kalau punya studio nanti suatu saat meja yang agak panjang supaya kalau mau unbox segala macam, review tinggal nurunin kameranya begini. Unbox, review segala macam di sini. Tripodnya apa aja terserah. Kalau saya kan memang ambasadornya Joby, jadi saya pakai Joby ini yang saya pakai. Itu juga Joby. Mikrofon pakai Shinko karena saya masih dalam kontrak brand ambassador. Kemudian yang nggak kalah pentingnya itu adalah colokan listrik. Iya, kenapa ada kabel-kabel kayak gini? Karena saya butuh colokan listrik. Kesini, colokan listrik saya taruh di samping saya. Jadi ini untuk ngecas HP, ngecas kamera, ngecas laptop, semua ada di sini. 1, 2, 3, 4, isi 4 ini. Soalnya sebelumnya pengalaman sebelumnya kalau nggak ditaruh di meja gini repot. Bahkan pada saat nge-review sesuatu, kadang tiba-tiba butuh colokan, jelek, penting jadi colokan listrik. Di depan saya apa? Di depan saya ini sih sebenarnya, karena ini iPad saya yang lama. Jadi kadang saya pakai untuk petunjuk aja gitu. Apa sih yang harus saya sampaikan gitu. Tapi jarang juga sih saya pakai istilahnya apa? Text prompter itu, jarang. Saya biasanya spontan aja, nggak pakai skenario apa-apa. Ini mungkin kalau pas iPad ini saya pakai kalau pas mau browsing dan saya terangkan ke Anda, saya browsing dari situ, saya baca. Saya masih akan membahas tentang drone. Saya masih akan membahas tentang tips-tips segala macam, tutorial. Terus ya tetap review, juga ngevlog di luar studio juga masih akan tetap. Dan semoga saya bisa lebih produktif lagi mulai dari hari ini. Oh ya, satu hal lagi teman-teman. Tips dari saya. Ini kan sekarang YouTube udah bisa keluar iklan di tengah untuk video yang 8 menit. Dulu kan 10 menit tuh supaya bisa keluar iklan di tengah. Nah, sekarang 8 menit udah bisa keluar iklan di tengah. Nah, kalau bisa kalian bikin video minimal 9 menit. Dan ini tips dari saya, jangan bilang siapa-siapa ya. Rahasia. Jadi, kalau bisa bikin video 9 menit minimal, kalian bisa kasih jarak 3 menit. 3 menit, jadi di tengah tuh ada 2 titik. 3 menit, 3 menit, 3 menit, ada 2 iklan di tengah. Karena hitungan 3 menit iklan itu bisa muncul, bisa selalu muncul. Kadang ada ya orang yang video 10 menit itu tik tapi nggak ada yang keluar malah jadinya. Ada juga yang tik keluar sekali aja di tengah, habis itu titik berikutnya nggak keluar. Nah, itu karena tidak memberikan jarak. Nah, tips dari saya, tiap 3 menit kalian kasih titik, 3 menit titik, jangan kurang dari 3 menit. Tapi ini rahasia, jangan bilang siapa-siapa ya.